Mbak Barbara, ada perlu apa ke kantor polisi? Surti, oh iya kamu ini kan yang jualan kantin di kantor polisi ini ya? Iya Mbak, udah lama saya di sini. Ya ngomong-ngomong Mbak tadi ngapain ke sini? Ya nganterin si Bobby buat SIM, ya SIM untuk mobil biasa ya. Bikin SIM mobil bukannya di sana Mbak? Ini kalau nggak salah tempat motor yang ini. Lupa, kalau SIM mobil dia udah pernah 2 bulan yang lalu. Hari ini memang SIM motor yang mau dibuat. Kalau mobil dia udah punya, udah lama. Oh jadi kamu kantin di sini ya? Bareng suamimu kau jualan di sini? Coba kalau suamimu polisi, misalnya di sini aja. Kenal sama Pak Bambang. Pak Bambang. Ada saudara saya yang polisi di sini, pimpinan termasuk pimpinan lah dia di sini. Saya juga sama yang bendahara kantor polisi ini juga kenal. Oh, Bu Amel. Iya masih saudara. Permisi adik penunggu warung, ada jual amplop. Celia kan? Kau ini kan rumah ini mertuamu ya? Kau udah berapa tahun? Udah 7 tahun menikah masih tinggal di rumah mertua. Aduh, mengerikan sekali ya Cecilia. Soalnya kalau saya dulu ya, sehari sudah menikah bulan madu, keliling benua Eropa sama suami diajak. Ya, baru pulang langsung suami saya borong berhektar-hektar tanah, langsung tanya ke saya mau saya tutur rumahnya seperti apa, rumah idaman kita, langsung dibangun. Kamu kok nggak kelihatan ini? Kau udah punya anak belum? Saya dengar belum punya anak. Saya 2 hari setelah menikah langsung hamil. Langsung cek ke dokter. Saya dengar sih dia digebukin karena ketahuan selingkuh sama suaminya. Iya, saya juga dengar begitu. Katanya ada chat-chatnya sama mantannya itu kan. Jijik kali punya tetangga modelan begitu. Astagfirullahaladzim ya, Ibu Miska, Ibu Indah, Ibu Nining, jangan suka menggosip, menggibah hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Berdosa. Berdosa. Ini tumben Ibu Barbara udah tobat sekarang. Iya, biasanya dia yang suka ngajakin kita gibah duluan kan. Ya, beginilah ya bunda-bunda ya. Semenjak saya Pak Sutradara, ini kopinya. Tentu setelah kau meminum kopi ini, kau akan segera mati. Dan film animasi burik karyamu itu yang bikin sakit mata dan telinga tentu akan gagal tayang. Iya, terima kasih Dek cantik ya. Sini kopinya. Berhenti, jangan lanjut. Itu kopinya ada racun. Yang benar itu Dek. Tega sekali kau racuni saya Dek. Bina Dajjal. Kalau nggak benar suruh aja dia minum. Iya, coba diminum langsung. Minum. Ayo minum. Oi, Surti. Kok kita bunda-bunda perkampungan ini nggak ada ngelihat suamimu berangkat kerja ya selama dirimu menikah? Coba suami saya ya, dia kerja kantoran. Tuh, suami Ibu Ani dia LS, paling ke sekolah-sekolah nyari duit ya kan? Nah, coba Ibu Sasa suaminya wartawan keliling. Kok suaminya nggak kerja ya? Bertahanlah kalau tinggal sama pengangguran ya. Berarti dia bunda-bunda suami perpengangguran. Bu Barbara, suami saya bukan pengangguran, dia influencer ya. Influencer. Dengar Influencer paling juga jualan obat flu. Influencer, iya kayak obat flu, jualan obat berarti dia. Jangan-jangan obat-obatan terlarang dijual suamimu. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyaksikan film animasinya, Bu? Boleh kasih pendapatnya kepada kami? Ini benar-benar film yang merosakkan mata dan telinga. Gimana maksudnya, Bu? Ya kok bisa begitu, Bu? Katanya ini film anak-anak ya. Ternyata ini film horor. Anak saya sampai menangis terseduh-seduh teriak.
Apalagi saat adegan beta buka gudang ada kayak ini benderanya hilang, anak saya sampai pingsan. Saya aja sampai meneteskan air mata ketika ada yang berkata, berhenti, saya maju. Ini benar-benar film yang merosakkan kehidupan saya. Saya mau pihak bioskop mengembalikan uang tiket saya ya. Kenapa pula saya menonton film dari ini, mending saya nonton lomba. Bu Barbara, semenjak pulang dari luar negeri makin cantik aja, makin glowing saya lihat, makin sukses. Makanya kerja dong seperti saya di Kamboja. Kalau mau sukses ya begini adanya. Kerja ke luar negeri. Gak bisa kita mengandalkan di dalam negeri. Emang di Kamboja kerja apa sih, Bu? Kalau saya kebetulan di Kamboja itu kerjaan sebagai admin slot. Slot? Apa itu, Bu? Nggak tahu apa itu slot? Nggak tahu, Bu. Slot itu singkatan dari sindikat lobang tai. Bodoh kali Anda ya. Coba tanya suaminya, pasti mustahil lah nggak tahu apa itu slot. Saya juga tahu suami Anda suka main slot kok. Tapi di Kamboja Anda nggak jual ginjal kan? Mana ada, itu mah hoak. Itu di perutmu luka jahitan apa itu? Sesar? Ini mah bekas saya sedot lemak karena saya sebelum pulang harus langsing biar saya cantik. Mohon maaf, permisi bapak-bapak, ibu-ibu di perkampungan ini, karena berhubung di sini kita ada rapat desa, jadi saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum rapat ini dimulai. Begini bahwa kan tahu sendiri suami saya seorang dosen di universitas ya, negeri terkemuka. Mohon maaf kalau misalnya banyak mahasiswa adik-adik yang datang ke rumah saya ingin bimbingan skripsi. Mungkin ada yang bawa motor mengganggu, ada yang bawa mobil mengganggu di komplek-komplek kampung ini. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Mohon dimaklumi ya, namanya juga suami saya dosen ya. Kalau suami saya menolak, nanti gajinya yang gede itu nggak dicairkan. Jadi mohon maaf lah, apalagi suami saya satu-satunya dosen di perkampungan ini. Ya kan ibu-ibu ya? Gak mungkin nanti kalau kita pindah, kehilangan dosen dong kampung ini. Sebelumnya Pak Ustadz, izinkan perkenalan bahwa saya punya suami yang bekerja di BUMN ibu-ibu, di mana gajinya sangat besar ya dibanding dengan gaji-gaji, bahkan dinilai dari gaji-gaji pejabat di perkampungan ini masih kalah. Suami saya gajinya besar. Jadi sebagai seorang istri yang memiliki suami bergaji besar, tentu ini adalah beban tersendiri buat saya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa hukumnya ketika kita lupa sholat subuh? Karena saya sering ketiduran sama suami saya yang kerja BUMN ini Pak Ustadz. Mungkin itu perlu dijelaskan bagaimana itu Pak Ustadz, biar saya nggak lupa lagi gitu. Sering lupa sholat subuh ibu-ibu. Apa alasan Mbak Dinoda selama ini terkesan menyembunyikan anaknya selama ini, seperti tidak ingin mengakui? Sedih banget dia ternyata ya. Ya, memang bahwa saya selama ini tidak bisa menceritakan kepada anak saya siapa bapaknya yang sesungguhnya karena dan saya mau minta maaf kepada anak saya atas apa yang dilakukan selama ini tentang saya memang ibu yang jahat dalam hal ini. Sedihnya sedih banget ya.